Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syabahidina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Ilmi, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan mengkhatamkan atau menyelesaikan kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babu man istahya fa amara ghairahu bis-su'al. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man utawi iki iku bab larangaken wong istahya kang isin, amrih isin sapa man, fa amara nuli perintah sapa man ghairahu ing sakliyane man bisuali kelawan takon. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdullah ibn Dawud anil A'mashi an Munzirin As-Sawriyyi an Muhammad ibn al-Hanafiyyati an Aliyin qala kuntu qala ngucap dawuh sapa Ali ibn Abi Thalib, kuntu ana sapa ingsun iku rajulan wong lanang mazzaan kang akeh ngatokaken madzi.
Fa amartu nuli perintah sapa ingsun al-Miqdada ing al-Miqdad ayas ala ing yen takon sapa Miqdad an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu nuli takon sapa al-Miqdad ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi fihi iku fihi ing dalem madhi ngetokaken madhi al-wudu'u utawi wudu. Hadirin rahimakumullah, pada bab sebelumnya dijelaskan tentang masalah malu di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Bahwa malu dalam belajar ilmu agama itu sesuatu yang mazmum, sesuatu yang dicela, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela, yang hendaknya sifat seperti itu tidak ada pada diri kita. Karena sifat malu untuk belajar itu akan menghalangi kita untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu agama. Malu yang semestinya kita miliki, yang ada pada diri kita, yang menjadi sifat kita adalah malu dalam perbuatan yang buruk, malu dalam kemaksiatan, malu yang bisa mengerem kita dalam berbuat kemaksiatan. Itu yang mamduh. Nah, berikutnya dalam bab ini masih berkaitan dengan itu. Kalau misalnya seseorang memang benar-benar malu untuk belajar atau malu untuk bertanya tentang suatu permasalahan agama, maka dia tetap tidak boleh meninggalkan belajar ilmu agama disebabkan oleh malu itu. Meskipun dia memang benar-benar dia malu karena sesuatu hal. Karena terkadang memang nggak terhindarkan, malu ini tidak terhindarkan karena sesuatu hal. Pada dasarnya dia nggak memiliki sifat malu dalam belajar, tapi dalam kondisi tertentu dia malu. Dalam kondisi tertentu itu karena berkaitan dengan yang ditanya, itu misalnya misalnya orang tua bertanya kepada misalnya menantunya, kan bisa jadi malu, atau bertanya kepada seseorang yang lebih junior dari dia, bisa jadi dia malu, betul-betul malu, atau bertanya tentang sesuatu hal yang kalau dia yang bertanya maka dia menjadi malu untuk menanyakannya. Nah, maka di sini dalam kondisi seperti itu hendaknya dia tetap tidak atau jangan sampai dia kemudian tidak bertanya sama sekali, tetapi dia mewakilkan pertanyaan itu kepada orang lain. Jadi pada dasarnya malu dalam belajar ilmu agama itu sesuatu yang tercela karena akan menutup peluang bagi orang tersebut untuk bisa belajar ilmu agama. Tetapi dalam kondisi tertentu seseorang tidak terhindarkan untuk malu dalam bertanya. Nah, di situ hendaknya dia tetap belajar dengan cara meminta atau menyuruh orang lain untuk bertanya, mewakili dia untuk bertanya. Misalnya, tolong saya malu untuk bertanya, tolong tanyakan kepada ustadz, tolong tanyakan kepada guru tentang masalah ini. Nah, hendaknya dia tetap itu paling akhir dia tetap bisa belajar meskipun dia masih bertahan dalam malunya tersebut untuk bertanya diri sendiri, tetapi dia bisa mewakilkannya kepada orang lain. Ini seperti yang terjadi pada kisah Sayyiduna
Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu rajulan madzaan. Aku dulu itu adalah seorang laki-laki yang madza. Madza itu banyak mengeluarkan air madzi. Ini kan sesuatu yang kalau ditanyakan kan agak agak janggal gitu. Sehingga Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu ketika itu merasa malu bertanya kepada Nabi. Apalagi yang ditanya itu adalah mertuanya sendiri. Jadi Nabi itu mertuanya Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya tentang masalah madzi kepada mertuanya sendiri, kan malu. Kita pun kalau seperti itu juga malu. Tetapi meskipun Sayyidina Ali itu malu bertanya tentang masalah itu, Sayyidina Ali kemudian bukan lantas nggak belajar. Beliau punya akal, strategi, nyuruh orang. Nyuruh orang dalam hal ini adalah Al-Miqdad. Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Al-Miqdad ibn Al-Aswad beliau meminta kepada Al-Miqdad agar menanyakan persoalan al-madza. Kalau orang mengeluarkan madzi itu hukumnya bagaimana? Wajib mandi atau tidak wajib mandi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dari pertanyaan Al-Miqdad, bukan pertanyaan dari menantunya Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib. Beliau mengatakan fihi al-wudu, bahwa mengeluarkan madzi itu mewajibkan wudu, bukan mewajibkan mandi, karena mengeluarkan madzi itu bukan hadas besar tetapi hadas kecil. Hadirin rahimakumullah. Ada istilah madzi, ada mani dan ada wadi. Kalau mani kita sudah paham, madzi itu cairan bening yang keluar di saat seseorang itu dalam syahwat. Ketika seseorang itu sedang syahwat karena sesuatu hal, maka akan mengeluarkan cairan bening, cairan yang bening. Itu yang disebut dengan madzi. Kalau seseorang mengeluarkan madzi, maka kewajiban dia adalah dia istinja dari madzi itu. Kemudian karena hukum madzi itu najis, hukumnya najis. Kalau misalnya madzi itu mengenai pada celana misalnya, maka nggak bisa dipakai untuk sholat karena madzi itu hukumnya najis. Dan seseorang yang mengeluarkan madzi, maka dia telah batal wudhunya. Dan apabila dia akan mengerjakan sholat, maka dia wajib untuk berwudhu dalam rangka menghilangkan hadas kecil tersebut. Sama dengan wadi. Wadi itu adalah cairan yang keruh, cairan yang keruh kekuningan yang keluar di saat seseorang misalnya dalam kecapean. Setelah dia bekerja dalam kondisi fisik yang sangat capek, atau dia setelah mengangkat benda-benda yang berat, kemudian keluar dari kemaluannya cairan yang keruh kekuning-kuningan, yang keluarnya di saat itu, di saat seseorang kecapean misalnya, maka cairan itu namanya wadi. Itu statusnya juga sama dengan madzi, yaitu najis. Najis. Pakaian yang terkena wadi menjadi najis. Dan dia dikatakan berhadas kecil. Wajib dia untuk istinja dari wadi tersebut. Jika ingin mengerjakan sholat, maka dia wajib untuk berwudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil, yaitu keluarnya wadi.
Karena ma kharaja minas sabilain ghair al-mani, sesuatu yang keluar dari dua jalan selain mani itu adalah tergolong hadas kecil yang mewajibkan wudhu, yakni apabila seseorang hendak sholat. Nah, wajibnya wudhu itu apabila seseorang hendak sholat, karena di antara syarat sah sholat adalah suci baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Sayyiduna Ali itu rajulun madza, seseorang yang sering mengeluarkan madhi, sehingga itu menjadi persoalan bagi beliau, sehingga beliau awalnya itu beliau kalau keluar madhi maka beliau mandi, asalnya seperti itu, sehingga kemudian beliau ingin bertanya kepada Nabi, tapi karena malu yang ditanya mertuanya dan putrinya adalah istri beliau, kemudian yang ditanyakan persoalan yang rahasia, setengah rahasia atau persoalan pribadi, sehingga kemudian beliau minta orang lain untuk bertanya. Nah, kalian juga demikian, kita juga demikian. Nah, kalau kita nggak malu untuk bertanya, maka itu sesuatu hal yang baik, sesuatu yang terpuji. Tetapi jika terpaksa malu karena sesuatu hal, kondisi tertentu, maka silahkan minta tolong kepada temannya, tolong tanyakan ke Ustadz masalah ini. Jangan bilang-bilang kalau saya yang misalnya yang bertanya, yang punya masalah seperti itu. Tidak masalah, yang penting tetap terjawab. Apa yang menjadi problem hukum bagi kita itu tetap terjawab, dan akhirnya kita bisa lega dan kita bisa melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena seseorang yang malu bertanya, ya dia istilahnya orang-orang dikatakan malu bertanya sesat di jalan. Kalau seseorang itu misalnya dalam perjalanan mau ke Malang misalnya, dari sini mau ke Malang, dia nggak tahu jalan, kemudian dia nggak mau bertanya, diam saja, maka bisa dia sampai ke Surabaya, bukan sampai ke Malang tetapi sampai ke Surabaya, karena harusnya ke kanan dia ke kiri, akhirnya sampai Surabaya bukan sampai ke Malang. Ataupun kalau sampai ke Surabaya, sampai ke Malang, yang harusnya cuman butuh 2 jam, sekarang butuh 10 jam. Karena dia nggak mau bertanya. Nah, seandainya dia bertanya, maka dia akan cepat sampai dan tidak akan salah tujuan. Itu perbandingannya. Dan kalau bertanya, itu juga harus kepada orang yang tepat. Orang yang ahli, yang thiqah, yang bersanad. Jangan bertanya kepada semua orang. Kalau bertanya kepada semua orang yang tidak terpercaya, bisa jadi, atau yang tidak ahli, maka bisa jadi dia juga akan tersesat. Seperti malah diputer-puter sama dia. Orang gila kok ditanya. Berarti bertanya kepada orang yang tidak tepat. Nah, bertanya harus dipandang-pandang, dilihat. Atau bertanya bukan orang situ, dia juga orang jauh, dia bukan, itu bahaya. Kenapa? Karena dia sok tahu. Dia nggak tahu sebenarnya, tetapi dia sok tahu. Jika kita mengikutinya, maka kita bisa tersesat. Dalam agama juga begitu, harus dipastikan bahwa kita bertanya kepada orang yang alim dan dia thiqah, yang terpercaya. Kalau dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Itu yang kita tanya. Jangan sampai kita bertanya kepada orang yang memang nggak punya ilmu sama sekali, atau dia nggak tahu, ketika dalam kondisi nggak tahu, sok tahu, sehingga dia mengatakan kayaknya hukumnya begini, menurut saya hukumnya begini misalnya. Nah, yang seperti itu akan merusak, itu akan menyesatkan orang lain, diwaspadai.
Hadirin rahimakumullah. Ini permasalahan bertanya. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, babu dzikril ilmi wal futya fil masjid. Babu dzikril ilmi utawi iki iku bab nerangaken nyebut ilmu wal futya lan aweh fatwa fil masjid ing dalem masjid. Wa bihi ilaihi qala haddatsani Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits bin Sa'd qala haddatsana Nafi'un maula Abdullah bin Umar bin al-Khattab an Abdullah bin Umar anna rajulan ya Rasulullah min aina saking endi ta'muruna perintah sapa panjenengan ing kita anuhilla ing yanto ihram sapa kita. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu ihram sapa ahlul Madinati penduduk Madinah min Dzil Khulaifati saking Dzil Khulaifah wa yuhillu lan ihram mulai ihram sapa ahlus Syami ahlus Syam min al-Juhfati saking al-Juhfah wa yuhillu lan mulai ihram sapa ahlu Najdin penduduk Najd bin Qarnin saking Qarn. Wa qala Ibnu Umar wa yaz'umuna lan padha nyangka sapa wong akeh anna Rasulullah ing satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa Rasulullah wa yuhillu lan mulai ihram sapa ahlul Yamani penduduk Yaman min Yalamlam saking Yalamlam. Wa kana Ibnu Umar lan ana sapa Ibnu Umar iku yaqulu dawuh sapa Ibnu Umar lam afqah urung paham sapa ingsun hadhihi ing iki min Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu dzikril ilmi wal futya fil masjid. Bab menjelaskan tentang menyebut ilmu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masjid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pusat kegiatan bagi umat Islam. Bukan hanya dipergunakan untuk sholat saja, i'tikaf saja, tetapi juga dipergunakan untuk belajar ilmu agama. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri di dalam masjid, Masjid Nabawi. Karena ini konteksnya Rasulullah, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkaitan dengan Nabi, berarti masjid yang dimaksud adalah Al-Masjid An-Nabawi. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, dari mana engkau memerintahkan kami untuk memulai ihram?" Nuhil, itu maksudnya adalah ahrama yuhrimu, yaitu berihram, mulai berihram. Yang ditanyakan di sini yaitu yang disebut dengan al-miqat al-makani. Al-miqat al-makani. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah itu ada yang disebut dengan miqat. Miqat itu ada dua macam. Ada miqat makani, ada miqat zamani. Miqat makani itu adalah itu namanya miqat makani. Kalau miqat zamani itu adalah masa pelaksanaan haji atau masa pelaksanaan umroh. Kalau umroh itu sepanjang tahun bisa dilakukan. Tetapi kalau haji itu waktunya sudah ditentukan, yaitu ashur ma'lum, 3 bulan. Yang pertama yaitu Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Bagian pertama dari bulan Dzulhijjah itu pelaksanaan ibadah haji. Artinya boleh untuk seseorang melaksanakan ihram, memulai niat. Itu kalau haji di 3 bulan tersebut. Tapi
ritual-ritual ibadah haji itu waktunya sudah ditentukan. Nah, sudah ditentukan. Misalnya wukuf di Arafah sudah ditentukan tanggal 9 Zulhijjah dan seterusnya. Melempar jamarat itu sudah ditentukan waktunya. Tetapi untuk berniat ihram itu sudah bisa dilaksanakan dari sejak bulan Syawal. Karena miqat zamani dalam haji itu adalah 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Sedangkan umrah bisa kapan saja, bisa di bulan Ramadan, bisa di bulan-bulan haji, bisa di bulan Rajab, bisa di bulan Syawal, dan seterusnya. Nah, untuk miqat makani ini yang ditanyakan. Nah, laki-laki itu berkata, min aina ta'muruna an nuhilla, dari mana engkau Nabi memerintahkan kami untuk memulai ihram. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk penduduk Madinah, artinya penduduk Madinah dan yang lewat dari Madinah yang sejajar dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, maka ihramnya itu mulai dari Dzul Khulaifah. Nama daerah namanya Dzul Khulaifah yang sekarang lebih dikenal dengan Bir Ali atau Abar Ali. Abar Ali itu miqatnya untuk penduduk Madinah. Atau kalau kita dari Indonesia kemudian terlebih dahulu ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka untuk menuju ke Makkah melakukan ihram haji atau umrah, maka ihramnya nanti dari Dzul Khulaifah atau Abar Ali. Kemudian untuk penduduk Syam itu mulai ihramnya dari Juhfah. Kemudian penduduk Najd itu mulai ihramnya dari Qarn, nama daerah, nama tempat itu ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan mereka menyangka berpraduga kuat bahwa Rasulullah itu juga bersabda bahwa ahlul Yaman, penduduk Yaman itu mulai ihram dari Yalamlam. Nah, dan Ibnu Umar mengatakan, aku lam afqah hadhihi min Rasulillah. Saya tidak memahami yang ini, yang terakhir ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kalau isi hadisnya itu berkaitan dengan masalah miqat makani dalam haji ataupun umrah. Tetapi di sini dimasukkan dalam bab zikrul ilmi wal futya fil masjid. Kenapa? Karena pertanyaan tentang miqat makani ini diajukan oleh seseorang di saat berada di dalam Masjid Nabawi. Dan Nabi menjawabnya di dalam masjid juga. Yang bertanya di dalam masjid, Nabi yang ditanya dan menjawab, beliau juga berada di dalam masjid. Yang menunjukkan kepada kita bahwa masjid itu juga sebagai tempat untuk thalabul ilmi, untuk belajar ilmu agama. Bahkan dulu awal-awal itu kan berasal dari masjid. Jadi kalau kita membaca sejarah dari adanya madrasah itu awalnya dulu berasal dari masjid. Bahkan Jami'atul Azhar di Mesir, Al-Azhar di Mesir yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, itu kan munculnya pertama kali dari Jami' Al-Azhar, yaitu dari Masjid Al-Azhar yang ada di Qahirah, di Kairo, di Mesir. Sampai sekarang. Kemudian diperluas. Yang asalnya itu pengajian di masjid. Makanya masjid-masjid hendaknya kita buka majelis taklim di masjid-masjid itu. Karena masjid fungsinya bukan hanya untuk sholat 5 waktu, tetapi juga untuk majelis-majelis ilmu. Jadi biasanya orang itu dalam berdakwah memulainya dengan membangun masjid.
Kemudian diadakan pengajian di sekitar masjid. Kemudian didirikan madrasah-madrasah atau kutab-kutab di sekeliling masjid. Kemudian sampai kemudian yang membesar menjadi jamiah, menjadi perguruan tinggi. Jadi itu urutannya, urutannya. Itu dulu seperti itu. Kalau pada masa sekarang banyak orang yang membangun itu madrasah dulu, bangunan madrasah dulu, baru masjid atau musholla. Tapi pada masa lalu itu berasal dari masjid dulu, seperti halnya Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah, hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, salah satu langkah pertama yang beliau tempuh itu adalah membangun masjid, bahkan 2 kali. Sebelum masuk ke Al-Madinah, beliau sudah sempat membangun Masjidil Quba, masjid yang ada di Quba. Kemudian setelah sampai di Madinah, beliau kemudian membangun Al-Masjid An-Nabawi. Ya, disebut Masjid Nabawi karena Nabi sendiri itu ikut dalam proses pembangunan masjid tersebut, sehingga disebut Masjidun Nabawiyun atau Masjidun Nabi. Itu. Hadirin rahimakumullah. Pada masa sekarang masjid-masjid sudah banyak yang kosong, sunyi dari majelis ilmu. Itu sangat memprihatinkan. Sangat sedikit majelis-majelis ilmu ahli sunnah wal jamaah. Masjid banyak yang kosong di luar jam-jam sholat 5 waktu. Bahkan terkadang masjid itu dikunci. Masjid dikunci, orang bahkan mau sholat itu tidak bisa. Itu tidak sesuai dengan tradisi pada masa lalu, pada masa Rasulullah, pada masa salaf, di mana masjid itu juga difungsikan untuk belajar ilmu agama. Bab yang terakhir, babu man ajaba sa'ila bi aktsara mimma sa'alahu. Babu man utawi iki iku bab nerangaken wong ajaba kang jawab sapa man as-sa'ila ing wong kang takon bi aktsara kelawan kang luweh akeh mimma tinimbang saking barang sa'alahu kang wis takon sapa wong ing man. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Adamu qala haddatsana ibnu Abi Dhi'bin an Nafi'in an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan satemene ana wong lanang sa'alahu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi ma ing perkara yalbasu kang nganggo sapa rajul kang nganggo ing ma sapa al-muhrimu wong kang ihram. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi la yalbasul qamisa. La yalbasu orang nganggo sapa muhrim al-qamisa ing baju kurung walal imamata lan orang nganggo surban walal sarawi lan orang nganggo celana walal burnusa lan orang nganggo burnus. Burnus itu pakaian yang ada bagian yang menutup kepala, itu burnus. Jadi pakaian panjang, kemudian ada yang bagian yang menutup kepalanya, namanya burnus. Wala thauban lan orang nganggo pakaian masahu kang nyentuh ing thaub apa alwarsu. Alwarsu itu tumbuhan kang berwarna kuning ya, karena mengandung wewangian. Awi za'faranu utawa za'faron. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong anak laine ing sandal loro falyalbas mongko becik nganggo sapa wong al khufaini ing muzah loro
wal yaqta'u malan becik motong sapa wong ing khuffain hatta yakuna sehingga ana apa khuffain iku tahtal ka'baini ing dalem sak ngisore polok luru. Hadirin rahimakumullah, bab menjelaskan orang yang menjawab pertanyaan orang yang bertanya lebih banyak dari yang ditanyakan. Pertanyaannya A, tetapi jawabannya itu panjang lebar. Bukan hanya menjawab satu pertanyaan, tetapi menjawab banyak pertanyaan, meskipun itu tidak ditanyakan. Terkadang dibutuhkan seperti itu. Ada seseorang bertanya kepada seorang guru. Pertanyaannya, misalnya apa hukumnya ini? Kemudian guru itu menjelaskan bukan hanya hukum permasalahan yang ditanyakan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Itu namanya, itu yang dikehendaki di sini. Jadi menjawab pertanyaan lebih dari pertanyaannya, lebih dari yang ditanyakan. Terkadang itu dibutuhkan, terkadang tidak, sesuai dengan kondisi. Kalau dirasa guru perlu untuk menjelaskan tentang itu dan permasalahan yang lebih dari itu, atau guru memandang ada yang lebih penting untuk dijelaskan dari sekedar menjawab pertanyaan orang tersebut, maka guru bisa melakukan, bisa menjawab lebih dari sekedar yang ditanyakan. Karena guru kan tahu, ini kayaknya dia tanya tentang ini, tetapi dia sebenarnya nggak paham tentang permasalahan yang lain. Pertanyaan dia mencerminkan dia nggak paham tentang persoalan yang lain. Maka dia harus terangkan secara panjang lebar. Itu. Nah, itu boleh atau bisa dilakukan oleh seorang guru. Karena guru terhadap murid tentu sangat memahami, dan kualitas pertanyaan juga menunjukkan pemahaman seseorang terhadap banyak hal, terhadap hal-hal yang lainnya. Ada nggak pemahaman dia terhadap permasalahan yang lain? Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga dari Nabi SAW. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sesuatu yang dipakai oleh muhrim. Muhrim itu orang yang ihram. Bukan muhrim itu kebalikan dari ajnabi, yang sering salah kaprah, sering kita ingatkan, tapi masih juga sebagian yang keliru. Yang dia mengatakan kita bukan muhrim. Awas, kita bukan muhrim. Nggak boleh salaman, nggak boleh sentuhan. Kita kan bukan muhrim. Nggak boleh berduaan karena kita bukan muhrim. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Istilah itu tidak tepat ya. Kalau itu dalam bahasa Arab, maka itu tidak tepat. Karena muhrim itu isim fa'il dari ahrama yuhrimu fahuwa muhrimun. Ahrama yuhrimu artinya orang yang berihram haji atau berihram umroh, itu namanya muhrim. Kalau dia sudah berihram niat haji, sampai sebelum dia menyelesaikan ritual hajinya, dikatakan dia muhrim. Maka ada larangan-larangan bagi orang yang muhrim, bagi orang yang ihram. Tapi kalau kebalikan dari ajnabi, itu namanya mahram. Kita bukan mahram, maka kita nggak boleh bersalaman, kita nggak boleh berduaan, karena kita bukan mahram. Kita bukan muhrim. Itu istilah yang tidak benar, tidak benar. Nggak tahu apakah muhrim itu sudah jadi bahasa Indonesia atau tidak. Tetapi kalau muhrim itu bahasa Arab, maka tidak tepat jika diperuntukkan untuk kebalikan dari ajnabi. Nah, itu. Karena maknanya di sini orang yang ihram, misalnya
apa yang dikenakan oleh orang yang sedang ihram. Itu maksudnya. Ma yalbasu al-muhrimu. Apa yang dikenakan oleh orang yang sedang ihram. Faqala, kemudian Nabi menjawab, dia tidak boleh memakai al-qamis. Al-qamis baju kurung, secara umum kan baju yang berjahit, ya, baju yang berjahit. Walal imamah, tidak boleh menggunakan imamah, penutup kepala, imamah. Tidak diperkenankan memakai celana. Celana yang dia celana berjahit, ya. Yang disebut celana ya dia yang meliputi dengan dijahit. Walal burnus, memakai pakaian yang tadi kita sebutkan yang ada bagian menutup kepala. Dan juga tidak boleh mengenakan pakaian yang di situ yang di situ dikasih minyak wangi, minyak wangi, zafaron dan semacamnya. Nah, itu kan pertanyaannya tentang itu, tentang pakaian. Pertanyaannya tentang pakaian. Tapi Nabi kemudian menambah jawaban yang tidak ditanyakan. Beliau mengatakan fa'il lam yajidin na'laini falyalbasil khufain wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain. Ini adalah jawaban yang tidak ditanyakan oleh laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut bertanya tentang pakaian, tapi Nabi sampai menjelaskan untuk sendal itu memang dikenakan. Jika seseorang tidak menemukan dua sendal, maka dia boleh menggunakan khuf, tapi penjelasan tambahan Nabi, tapi khufnya dipotong, ya, dipotong di bawah dua mata kakinya, sehingga kayak seperti sandal jadinya. Itu pakai khuf, karena kalau khuf yang muzah yang kita terangkan dalam bab fikih itu kan disyaratkan dia harus menutup kedua mata kaki. Tapi kalau seseorang sedang ihram haji atau umrah, nggak punya sendal misalnya, dia bisa pakai muzah itu, pakai khuf itu, tapi dengan dipotong bagian atasnya sehingga khufnya itu tidak sampai menutup kedua mata kaki. Jadi Nabi sampai mengajarkan seperti itu, padahal itu bukan sesuatu yang ditanyakan. Hadirin rahimakumullah, ada juga hadis lain di mana ada penduduk Yaman datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang bad'u al-amri, permulaan makhluk. Mereka bertanya, apa makhluk yang pertama kali diciptakan? Tetapi Nabi jawabannya bagaimana? Jawaban Nabi, beliau mengatakan kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arsyuhu 'alal ma. Jadi Nabi di sini tidak menjawab sekedar menjawab pertanyaan. Kalau pertanyaannya kan apa makhluk yang pertama kali diciptakan, Nabi tidak langsung menjawab misalnya al-ma begitu, atau langsung mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, langsung menjawab begitu. Nabi enggak menjawab itu dulu, bahkan Nabi menjawab sesuatu yang enggak ditanyakan, yang menurut Nabi itu lebih penting dibandingkan menjawab dari pertanyaan itu. Penting menjawab pertanyaan penduduk Yaman tentang makhluk yang pertama kali diciptakan. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu persoalan akidah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, beliau menjawab, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Pada azal Allah itu ada dan tidak ada sesuatu selainnya. Pada azal Allah ada, belum ada tempat, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arsy, belum ada
tempat apapun, dan Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arsy, Allah ada tanpa langit, Allah ada tanpa bumi, Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat. Nah, itu beliau menjelaskan tentang tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Nah, kemudian setelah itu baru beliau menjawab pertanyaan orang tersebut, bahwa air itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan, yaitu air yang berada di bawah arsy, wa kana arsyuhu 'alal ma. Bahwa al-ma itu makhluk yang pertama kali diciptakan, kemudian setelah itu al-arsyu, itu makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dua hadis ini menunjukkan kepada kita, terkadang kita sebagai seorang guru yang ditanya oleh murid, kita melihat maslahah dalam menjawab suatu pertanyaan. Ada kalanya pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Karena apa? Memang belum waktunya. Jika dijawab, dia nanti tambah pusing, atau dia belum bisa memahaminya, karena dia belum memahami ilmu-ilmu fardhu ain misalnya. Dia bertanya tentang ilmu yang itu bukan ilmu fardhu ain. Kemudian guru nggak menjawab misalnya. Bisa jadi guru tidak menjawab pertanyaan yang diajukan karena melihat maslahah untuk murid itu. Atau justru guru menambah jawaban dari yang ditanyakan, itu juga mungkin dilakukan. Semuanya melihat kepada kebijakan dari guru itu berdasarkan mana yang maslahah, mana yang lebih baik, yang membawa kebaikan bagi santri, bagi murid tersebut. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Sahih Bukhari tentu saja sangat luas dan sangat panjang. Bukan hanya ini berarti selesai kita ngaji Sahih Al-Bukhari. Kita hanya selesai dua kitab saja, Kitabul Iman dan Kitabul Ilmi. Setelah ini masih banyak kitab-kitab lain dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Karena ada dalam susunan sistematika penulisan hadis atau kitab hadis Sahih Al-Bukhari, itu ada kitab. Di dalam kitab ada kitab. Jadi di dalam kitab ada kitab, di bawah kitab ada bab. Jadi seperti itu sistematika penulisannya. Sehingga kita sudah mempelajari, alhamdulillah, Kitabul Iman, kemudian Kitabul Ilmi. Dan ini di awal dari kitab Sahih Al-Bukhari. Semoga kita di kemudian hari nanti kita bisa menambah pembacaan hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. As-Sahhul Kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Al-Bukhari. Karena itu sangat penting sekali kita untuk mempelajari dan juga memahaminya. Apa yang sudah kita pelajari, kita baca dan kita terangkan. Sedikit yang kita terangkan, tidak luas, ya, karena keterbatasan ilmu kita, karena kita bukan ahli yang sebenarnya. Para ulama yang ahli, kita hanya mengutip apa yang disampaikan oleh guru kita, kemudian kita sampaikan, maka sangat terbatas sekali para ulama yang mereka luas ilmunya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi dan lainnya. Tentu mereka memiliki pemahaman yang sangat luas terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita hanya sedikit sekali halul alfat, menjelaskan sebagian hal yang perlu dijelaskan, dan itu sangat dasar dan sangat dangkal. Karena itu jika ada hal-hal yang mungkin sabqul lisan, salah ucap, mohon diingatkan. Dan apabila
memang salah, betul-betul salah dalam penyampaian, maka juga mohon untuk diingatkan, karena apa yang kita kaji di sini juga akan kita teruskan di YouTube LDNO Kabupaten Kediri. Bagi yang ingin untuk murojaah dengan mudah, maka bisa membuka di channel YouTube LDNO Kabupaten Kediri. Karena kalau di Facebook terkadang kesulitan mencarinya karena saking banyaknya. Tetapi kalau di YouTube sudah ada playlistnya, ngaji kitab ini, ngaji kitab ini, ngaji kitab ini. Semua yang kita kaji di pagi hari ini, insya Allah hampir seluruhnya itu sudah ada di YouTube. Kita tinggal murojaah, tinggal mengulang. Jika di tengah-tengah mengulang ada kata-kata yang mungkin keliru, sabqul lisan dan semacamnya, itu mohon untuk diingatkan agar tidak berlarut kesalahan yang terjadi. Hadirin rahimakumullah, tentang kitab ini saya belajar ngaji langsung kepada Syekh Salim Alwan Al-Husaini, dan beliau juga menuliskan di sini tentang sanad beliau dari berbagai jalan. Jadi sanad beliau sangat banyak, diantaranya ya dari guru beliau sendiri, yaitu Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Syekh Abdullah Ibn Muhammad Al-Harari. Beliau mendengar dari gurunya tersebut yang kita sudah tahu sanad Syekh Abdullah Al-Harari tentu saja sampai kepada Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari, dan kalau sudah sampai Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari berarti sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ini hadirin rahimakumullah, tentu kita nggak akan berhenti untuk ngaji. Kita tetap akan lanjutkan pengajian kita. Sementara karena kita sedang berada di bulan Rajab dan menghadapi peringatan Al-Isra wal Mi'raj, maka kita sementara akan mengulang pengajian kitab Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj. Ini setiap tahun kita baca. Seingat saya tahun kemarin sudah kita baca. Silahkan kitabnya jika masih ada. Mestinya masih ada. Jika enggak, maka nanti kita akan fotokopi lagi kitab Mujibul Muhtaj fi Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj. Baru nanti kita lanjut pada kitab yang lain. Ini sesuai dengan momentum kita saat ini. Kita sudah di pertengahan bulan Rajab. Biasanya umat Islam memperingati Al-Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Tetapi di bulan Rajab secara umum kita memperingati mu'jizat, salah satu mu'jizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Insya Allah mulai besok kita akan baca itu dulu sampai selesai akhir bulan Rajab. Kemudian baru kita masuk di bulan Sya'ban, ngaji kitab yang baru. Bisa kitab hadis lagi atau bisa kitab tafsir. Nanti kita melihat keadaan, kesiapan. Dan apa yang kita kaji, kita usahakan itu kita tulis, ya, kita tulis. Saya sangat berkeinginan untuk menulis Kitabul Iman dan Kitabul Ilmi. Karena Kitabul Ilmi sangat penting sekali sebagai pedoman, panduan bagi para santri dan bagi para guru dalam menuntut ilmu agama. Sehingga perlu diterjemahkan dan perlu diberikan penjelasan-penjelasan yang lurus terkait dengan hadis-hadisnya. Semoga apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan kita membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه ما عملنا من الأعمال الصالحات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والله الموفق إلى أقوم الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.